Kita mulai dari Nusa Tenggara Timur. Di sana, ada sebuah krisis yang, ya mungkin nggak banyak orang sadar, tapi dampaknya luar biasa besar bagi masa depan satu generasi. Krisis literasi. Oke, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah bareng-bareng ya, data-data yang jujur aja cukup mengkhawatirkan di baliknya. Dan yang paling penting, kita akan coba cari tahu solusi kebijakan apa sih yang bisa mengubah keadaan. Oke, kita langsung aja ke intinya ya. Coba bayangin deh, sebuah ruang kelas di Sumba. Nah, dari setiap 3 anak yang duduk manis di sana, ternyata cuma 1 loh yang bisa baca bahasa Indonesia dengan lancar. Angka ini bukan cuma statistik ya. Ini adalah cerminan, potret nyata dari sebuah krisis yang butuh banget perhatian kita semua. Nah, biar kita paham masalah ini secara utuh, kita bakal jalanin 5 langkah nih. Pertama, kita lihat dulu sedalam apa sih krisisnya, terus kita gali akar masalahnya. Setelah itu, kita lihat juga upaya-upaya yang udah ada. Dan akhirnya, kita akan sampai pada semacam peta jalan kebijakan. Untuk apa? Ya untuk masa depan literasi di NTT. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Dan ini, dengerin baik-baik, ini poin yang fundamental banget. Masalah literasi itu bukan cuma soal anak nggak bisa baca di kelas loh. Bukan. Ini tuh ibarat fondasi rumah yang retak, yang akhirnya yang menghambat kemajuan seluruh wilayahnya. Nah, kutipan ini penting banget. Kenapa? Karena ini nunjukin kalau para ahli itu sepakat. Pembangunan ekonomi, kesehatan yang lebih baik, kemajuan sosial. Semua itu nggak bakal bisa jalan optimal di NTT selama fondasi literasinya masih rapuh. Jadi ini benar-benar taruhan terbesar buat masa depan provinsi ini kan? Oke, sekarang yuk kita coba jadi detektif sebentar. Sebenarnya, apa sih akar masalah dari semua ini? Kenapa bisa separah itu? Nah, data di lapangan itu nunjukin ada 2 hambatan utama yang perlu kita bongkar bareng-bareng. Penyebab pertama, ini soal kapasitas guru. Jadi begini, faktanya di lapangan itu, banyak guru di tingkat dasar pendidikannya itu hanya sampai lulusan SMA. Ini bukan berarti kita meremehkan dedikasi mereka ya, sama sekali bukan. Tapi ini artinya, mereka mungkin belum punya bekal pedagogi yang cukup kuat buat ngajarin keterampilan membaca yang jujur aja cukup kompleks. Hasilnya, ya metode ngajarnya jadi kurang efektif. Hambatan kedua, ini juga krusial banget. Bahasa. Coba bayangin lagi deh posisi si anak. Sehari-hari di rumah dia ngobrol pakai bahasa ibunya. Terus tiba-tiba, begitu masuk sekolah, dia harus belajar baca pakai bahasa Indonesia. Wah, ini kan kayak disuruh lari sebelum bisa jalan kan? Kesenjangan bahasa ini jadi semacam tembok besar yang ngehalangin mereka dari awal banget. Dan data ini, wow, ini benar-benar memperjelas masalahnya. Lihat deh, setengah dari siswa, 50%, itu ternyata lebih sering pakai bahasa ibu mereka. Artinya apa? Artinya, kurang dari separuh yang beneran nyaman ngobrol pakai bahasa Indonesia. Ini nunjukin ke kita betapa gedenya tantangan yang mereka hadapi waktu harus belajar baca dalam bahasa yang mungkin terasa asing buat mereka. Dan yang perlu kita catat juga ya, ini tuh bukan cuma masalah di Sumba aja. Kalau kita zoom out, kita lihat data seprovinsi, polanya sama persis. Jadi ini beneran tantangan yang sifatnya sistemik yang menyebar di seluruh Nusa Tenggara Timur. Nah, dampaknya kemana? Kelihatan jelas banget di Indeks Modal Manusia atau HCI. Angka buat NTT itu ada di bawah rata-rata nasional. Dan kalau kita bedah lagi, penyebab utamanya yaitu tadi, skor pendidikannya rendah banget. Simpelnya gini deh, kualitas pendidikan yang rendah itu secara langsung ngerem potensi sumber daya manusia di seluruh provinsi. Sayang banget kan? Tapi oke, di tengah semua tantangan ini ada harapan kok. Udah banyak pihak yang bergerak. Yuk kita lihat intervensi apa aja sih yang sekarang lagi berjalan di lapangan. Nah, di sini kita lihat ada kolaborasi yang keren banget dari banyak pihak. Ada UNICEF yang fokus ngasih pelatihan buat guru, jadi memperkuat dari sisi kelembagaannya. Terus ada YLAI yang turun langsung ke masyarakat dengan program-programnya. Dan pemerintah daerah Sumba Barat juga nggak tinggal diam, mereka lagi nyiapin payung hukumnya. Masing-masing punya peran penting dan ini nunjukin kalau solusi itu nggak bisa datang dari satu pihak doang. Ini langkah-langkah positif yang harus kita dukung dan perkuat bareng-bareng. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Usaha-usaha tadi kan bagus banget ya, tapi seringnya masih jalan sendiri-sendiri. Jadi pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita menyatukan semua ini biar jadi sebuah gerakan yang nyambung, berkelanjutan, dan dampaknya, bisa lebih luas lagi. Dan disinilah kita sampai di puncak analisis kita. Setelah kita paham masalahnya, terus kita lihat juga upaya yang udah ada, sekarang waktunya kita ngomongin solusi. Yang kita butuhin sekarang adalah sebuah kerangka kebijakan yang nggak cuma bagus di atas kertas, tapi strategis dan benar-benar bisa dieksekusi di lapangan. Rekomendasinya itu mengerucut ke 2 langkah kunci. Simple tapi powerful. Pertama,
Untuk beresin masalah kapasitas tadi, ya kita harus investasi serius buat pelatihan guru, nggak bisa ditawar-tawar. Kedua, biar semua upaya nggak jalan sendiri-sendiri lagi, kita butuh payung hukum yang kuat, misalnya kayak peraturan bupati, atau bahkan perda. Jadi langkah pertama itu nyerang akar masalahnya, langkah kedua mastiin solusinya bisa jalan buat jangka panjang. Jadi transformasi yang kita pengen capai itu jelas banget. Kita mau pindah nih, dari yang tadinya usahanya sendiri-sendiri, jadi sebuah gerakan yang terkoordinasi. Dari guru yang mungkin keterampilannya kurang, jadi pendidik yang berdaya dan efektif. Nah, inilah lompatan yang kita harapkan bisa mengubah capaian literasi yang rendah jadi modal manusia yang unggul buat NTT ke depannya. Oke, sebagai penutup yuk kita kembali ke tujuan utamanya. Semua analisis, semua rekomendasi kebijakan yang kita bahas tadi, itu semua muaranya cuma satu kok, membangun masa depan yang jauh lebih baik untuk setiap anak di Nusa Tenggara Timur. Jadi, pertanyaannya sekarang itu bukan lagi apa sih masalahnya, tapi lebih ke, oke, terus kita mau ngapain? Literasi itu kan bukan cuma soal bisa baca kata, tapi soal membangun masa depan. Ini adalah hak fundamental yang ngebuka semua pintu potensi. Kebijakan yang kita ambil hari ini itu bakal nentuin nasib satu generasi. Jadi, waktunya udah tiba buat kita ngambil langkah yang benar.